Hai teman-teman, kembali lagi di Denmas Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat buku kas umum harian yang baik dan benar agar saldonya bisa muncul secara otomatis. Seperti contohnya di sini, kita buka dulu. Nah, di sini ada contoh buku kas umum. Di sini ada nomor, tanggal, uraian, debit, kredit, kemudian juga saldo. Nah, apabila di sini kita isikan debitnya, misalnya kita isikan 250.000, kemudian kita enter, maka secara otomatis saldonya ini akan muncul menyesuaikan dengan hitungan yang ada di kolom ini. Nah, misalnya di sini kita tambahkan lagi tanggal 8 bulan 4 tahun 2024. Di sini misalnya kita isikan belanja kertas. Kemudian di bagian belanja ini ada arus uang keluar, maka akan masuk di dalam kolom kredit. Misalnya di sini kita habis 120.000 misalnya, kemudian kita enter, maka di bagian saldonya ini secara otomatis akan menghitung hasil dari arus uang masuk ataupun uang keluarnya. Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja di sini kita ke tutorialnya. Yang pertama kita buat dulu bagian nomor. Misalnya di sini ada nomor, kemudian tanggal, kemudian uraian, lalu debit, kemudian kredit, kemudian saldo. Setelah seperti ini kita buat dulu warna yang terang. Setelah itu kita buat tabelnya seperti ini. Di nomor 1 di sini kita kosongkan. Untuk yang pertama adalah saldo bulan lalu. Kemudian saldonya misalnya berjumlah 2 juta. Kemudian nomor 2, tanggal 2 bulan 3 tahun 2024. Belanja ATK. Kemudian karena ini adalah arus uang keluar, maka kita masukkan di bagian kredit. Misalnya di sini 150.000. Kemudian kita isikan lagi nomor 3, misalnya di sini tanggal 4 bulan 3 tahun 2024. Hasil penjualan kertas misalnya. Kemudian di sini karena arusnya adalah uang masuk, kita masukkan di debit. Misalnya 100.000. Kemudian juga saldo ini kita masukkan di bagian debit. Kita blok dulu di sini. Untuk formatnya kita blok dulu di sini.
kemudian kita gunakan pemisahnya menggunakan tanda koma, kemudian buang 0 desimal di belakangnya ini. Nah, seperti ini. Untuk mencari hasil saldonya, berarti saldo ditambah debit kemudian dikurangi kredit. Rumusnya adalah sama dengan kemudian saldo, kemudian kita tambahkan dengan debit, lalu kita kurangkan dengan kredit, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita bisa tinggal blok ke bawah seperti ini. Nah, di sini kenapa hasilnya di sini sama dengan bagian yang atas ini, padahal di bagian debit dan kredit ini masih kosong, yang seharusnya ini saldonya belum muncul di bagian ini. Caranya untuk membuatnya kosong, kita perlu rumus tambahan. Sini kita klik 2 kali. Nah, di rumusnya ini kita tambahkan rumus if n. Jadi hasilnya adalah sama dengan if, kemudian buka kurung, kemudian n, buka kurung, kemudian kita klik di bagian debit ini, kemudian sama dengan kosong, kemudian sama dengan kosong. Nah, untuk kosong untuk menuliskan kosong kita gunakan 2 tanda kutip seperti ini, kemudian koma, kemudian kita klik di bagian kredit ini sama dengan kosong, kemudian tutup kurung, kemudian koma, kemudian buat kosong, kemudian koma, dan di ujungnya ini kita berikan tanda tutup kurung. Jadi cara pembacaannya ini, jika kolom debit ini sama dengan kosong dan kolom kredit juga sama dengan kosong, maka hasilnya adalah kosong dari penghitungan kolom debit dan kredit ini. Kemudian kita enter. Setelah itu kita drag ke bawah seperti ini, maka hasilnya kosong. Kemudian jika di sini kita lanjutkan ke nomor 4, misalnya di sini tanggal 6 bulan 3 tahun 2024. Di sini kita lakukan belanja kertas misalnya. Berarti ini adalah arus uang keluar, maka kita masukkan di kolom kredit. Misalnya di sini kita habis 500.000. Kemudian kita enter. Maka secara otomatis di sini saldonya akan muncul sesuai dengan rumus yang sudah kita masukkan tadi. Itu juga jika di sini kita tambahkan ke nomor 5, misalnya tanggal 10 bulan 3 tahun 2024. Di sini adalah hasil penjualan ATK. Misalnya di sini 720.000. Kemudian jika kita enter, maka secara otomatis saldonya akan muncul. Begitu juga seterusnya sampai batas di mana kita mengkopikan rumusnya tadi, atau sampai batas akhir kolom di bagian tabel ini. Kita masukkan angka 200.000, kemudian kita enter, maka secara otomatis saldonya akan bertambah. Tapi jika kita masukkan di kolom kredit, misalnya di sini 400.000, kemudian kita enter, saldonya akan otomatis berkurang. Jadi seperti itu teman-teman, cara mudah kita membuat buku kas umum harian. Sekian dulu tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Dan jika teman-teman ingin menambahkan atau teman-teman juga bisa request tutorial yang lain, silakan teman-teman tinggalkan jejaknya di kolom komentar.